Senin 18 Mei 2026. Pukul 5 pagi, mahasiswa SBM ITB berkumpul di kampus untuk memulai perjalanan menuju Kampung Lio, Desa Cintanagara, Garut. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi sebuah desa, tetapi tentang memahami kehidupan masyarakat dari dekat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil pick-up ke kampung yang akan menjadi rumah kami selama 5 hari. Kegiatan ini bernama ekskursi, di mana kami, mahasiswa SBM tingkat pertama, akan menghabiskan waktu selama 5 hari di desa yang telah ditentukan oleh dosen kami. Selama 5 hari tersebut, kami diberikan waktu dan ruang untuk mencoba melebur dengan masyarakat di sana, memahami permasalahan yang ada pada tempat tersebut, serta berusaha untuk merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada secara terstruktur dan realistis. Melalui ekskursi, timbul harapan, capaian, pembelajaran bahwa kami mahasiswa mampu menjadi seseorang yang tidak hanya mampu bersimpati, tetapi juga berempati, turut merasakan apa yang warga lokal sehari-hari rasakan. Turun ke bawah situ. Sesampainya di desa, kami disambut hangat oleh warga. Sebelum menuju homestay, kami mengikuti acara penyambutan bersama perangkat desa. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk merasakan keramahan Kampung Lio. Makanan sederhana seperti buah konyol dan ulen menjadi awal dari percakapan yang membuat kami merasa diterima. Setelah beristirahat, kami mulai turun langsung ke lapangan. Kami menyusuri Cibuntu, Cimuncang, hingga Sindang Sorang untuk melihat kehidupan sehari-hari warga. Yang langsung terlihat adalah bagaimana alam menjadi bagian penting dari hidup masyarakat di sini. Sawah, kebun, dan berbagai hasil pertanian mendominasi pemandangan. Timun, tomat, bayam, kangkung, jagung, hingga cabai tumbuh di sekitar rumah warga. Selain pertanian, kami juga menemukan berbagai aktivitas ekonomi lain, seperti tambak ikan, peternakan domba, pabrik tahu rumahan, hingga penggilingan padi yang masih menggunakan sistem tradisional. Namun di balik keindahan desa ini, kami juga menemukan cerita tentang perubahan. Salah satunya adalah Cadas Gantung, sebuah tempat wisata yang pernah ramai pada tahun 2019. Namun longsor mengubah semuanya. Kini, yang tersisa hanya jembatan warna-warni yang menjadi akses warga menuju kampung lain. Ini mengingatkan kita bahwa bencana tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengubah sumber penghidupan masyarakat. Sore harinya, kami bertemu anak-anak Kampung Lio. Awalnya mereka terlihat malu, tetapi perlahan mulai mengajak kami bermain dan berkeliling. Dari mereka, kami melihat bagaimana kehidupan anak-anak desa berjalan. Sekolah, madrasah, mengaji, lalu bermain bersama. Hari pertama menjadi awal kami memahami bahwa Kampung Lio bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang orang-orang yang hidup di dalamnya. Ay, sana na. Habis. Si Apis. Oy, ditakot-ting Apis.
hari kedua dimulai lebih awal. Setelah sarapan bersama, kami kembali turun ke lapangan. Jika hari pertama adalah tentang mengenal, hari kedua adalah tentang mencoba merasakan. Kami membantu para petani di sawah, mencangkul, menanam bibit, membersihkan tanaman liar, hingga menyiram tanaman. Pekerjaan yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan tenaga, teknik, dan kesabaran. Dari obrolan bersama petani, kami memahami bahwa bertani memiliki tantangan besar. Harga pupuk yang meningkat, biaya produksi, hingga ketidakpastian hasil panen. Salah satu cerita yang paling membekas datang dari Pak Nanang. Beliau menceritakan bahwa banyak anak muda sekarang memilih jalan lain dan tidak ingin meneruskan pertanian keluarga. Di balik sawah yang terlihat subur, ada pertanyaan besar tentang masa depan regenerasi petani. Selain pertanian, kami juga melihat ekonomi rumah tangga warga. Kami membantu membuat kerupuk, mencoba membuat cilok, dan mendengar cerita para pelaku usaha kecil yang penghasilannya tidak selalu stabil. Siang hari, kami mengunjungi PAUD Ripatiniah, sekolah kecil yang berdiri dari inisiatif masyarakat. Di sana kami melihat bagaimana pendidikan tetap berjalan, meskipun fasilitas terbatas. Anak-anak belajar, bermain, dan bermimpi dengan cara mereka sendiri. Dadah. Sore harinya, kami belajar menganyam bambu bersama Bu Nurjana. Sesuatu yang terlihat sederhana, ternyata membutuhkan latihan bertahun-tahun. Hari ini mengajarkan kami bahwa setiap pekerjaan memiliki cerita dan perjuangan yang sering tidak terlihat. Bisa tuh. Itu dipatahin. Hari ketiga terasa berbeda. Kami tidak lagi hanya datang sebagai orang luar. Warga mulai mempercayakan kami untuk ikut membantu pekerjaan mereka. Kami kembali ke sawah untuk membantu proses pemupukan dan penanaman. Dari sana, kami belajar bahwa keputusan kecil seperti memilih bibit, membeli pupuk, atau menentukan waktu tanam dapat menentukan hasil panen. Kami juga mengunjungi penggilingan padi milik warga. Dari proses memisahkan gabah hingga menjadi beras. Kami melihat perjalanan makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melalui proses panjang. Siang hari, kami ikut memanen cabai dan bayam. Kami melihat bahwa hasil pertanian yang membutuhkan banyak tenaga akhirnya harus dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, dapur rumah warga juga menjadi tempat lahirnya berbagai usaha. Kami membantu membuat cireng dan melihat bagaimana usaha kecil dapat bertahan dari situasi sulit seperti pandemi. Kami lalu kembali mengunjungi PAUD dan madrasah. Dari sana, kami menemukan cerita tentang pengabdian. Ada guru yang tetap mengajar, walaupun insentif sangat terbatas. Namun, mereka tetap percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbesar untuk generasi berikutnya. Hari ketiga membuat kami semakin memahami bahwa pembangunan bukan hanya tentang fasilitas, tapi juga tentang manusia yang terus berusaha. Yang sia-sia akan jadi
Hari keempat, kami gunakan untuk memvalidasi berbagai temuan yang kami dapatkan. Kami menemui beberapa tokoh masyarakat dan mendengar cerita mereka tentang kondisi kampung. Kami bertemu Kang Usup, salah satu pemuda aktif di desa. Dari ceritanya, kami melihat bahwa anak muda memiliki peran penting dalam menjaga masa depan kampung. Kami juga kembali membantu Biis memasak untuk para pekerja pembangunan madrasah. Dari percakapan sederhana di dapur, kami menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar bukan hanya kemauan belajar, tetapi akses terhadap informasi. Ada anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi belum tahu bagaimana mendapatkan kesempatan tersebut. Sore harinya, kami mengadakan kegiatan bersama anak-anak madrasah. Mereka menggambar cita-cita mereka, dokter, guru, dan berbagai impian lainnya. Di ruangan sederhana itu, kami melihat bahwa keterbatasan tidak selalu membatasi impian. Buku gambarnya. Masih ada kasih satu Coba muda lihatin sini bukunya. setelah sehari yang terus bekerja. Ataukah kamu sudah terlalu lelah, bahkan untuk sebentar Malamnya, kami mengikuti pengajian bersama warga dan mulai menyadari bahwa waktu kami di Kampung Lio hampir berakhir. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah, biar lampu nantiku yang matikan. Biar esok kita lanjutkan ceritamu yang terputus semalam. Mungkin timbalanku terlalu berat. Hari terakhir pun akhirnya tiba. Pagi itu, kami berkumpul untuk menyusun kembali seluruh temuan dari 5 hari perjalanan. Kami menyadari bahwa masalah di desa ini saling berkaitan. Ekonomi, pendidikan, akses modal, dan regenerasi generasi muda yang tidak bisa dipisahkan. Namun, kami juga melihat potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat. Dari pertanian, UMKM, kerajinan, dan sumber daya manusia yang penuh semangat. Menjelang siang, kami berkeliling kampung untuk berpamitan. Kali ini, kami tidak datang untuk bertanya, tetapi untuk berterima kasih. Kami bertemu kembali dengan warga yang selama 5 hari terakhir membuka rumah dan cerita mereka kepada kami. Dan perpisahan yang paling berat datang dari anak-anak. Mereka menunggu di depan homestay, memberikan surat kecil, gelang, dan bertanya, kapan kami akan kembali? Dan pertanyaan sederhana itu membuat kami sadar bahwa hubungan yang terbentuk selama 5 hari ini ternyata lebih dari sekadar kegiatan akademik. 5 hari di Kampung Lio ini bukan hanya perjalanan observasi. Ini adalah pengalaman untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kami belajar bahwa akses pendidikan, modal, dan jaringan yang terasa biasa bagi sebagian orang adalah kesempatan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Dan kami juga belajar bahwa kerja keras tidak selalu langsung menghasilkan keberhasilan, karena ada banyak faktor yang membentuk perjalanan seseorang. Namun, lebih dari semua data dan temuan, yang paling kami bawa pulang adalah kehangatan manusia. Bagaimana pintu yang selalu mereka buka, makanan yang selalu mereka bagi, dan doa-doa tulus yang diberikan oleh mereka sebelum kami pergi. Terima kasih banyak Kampung Lio. Semoga mimpi-mimpi yang digambar oleh tangan kecil di madrasah itu suatu hari dapat benar-benar tergenggam.